selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadisa, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Ubud. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi atau pengamatan praktik coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Rosanita sebagai coach dan Ibu Suciati sebagai coach. Berikut praktik coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Rosanita dan Ibu Suciati. Assalamualaikum Bu Disa. Waalaikumsalam Ibu Rosanita. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh iya Bu Disa, kebetulan hari ini saya mau melakukan proses coaching ke Ibu Suciati Bu. Karena itu saya meminta waktu Ibu ya Bu, waktu Ibu untuk mencermati proses coaching yang akan saya lakukan sebentar Bu. Oh, baik Bu, dengan senang hati Bu. Jadi yang saya ingin mengingatkan Ibu Rosanita, saya yakin Ibu sebenarnya sudah tahu tahap-tahapan serta kompetensi dalam melakukan praktik coaching. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kembali Bu. Jadi ada 4 tahap dalam proses coaching. Yang pertama itu yang tujuan, kemudian yang kedua mungkin Ibu Rosanita tahu, yang kedua apa Bu? Identifikasi. Sekali identifikasi, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, ya, dan keempat itu adalah tanggung jawab atau komitmen. Nah, dalam sedangkan dalam kompetensi yang dimiliki coach dalam praktik coaching sebentar yang dilakukan oleh Ibu Rosanita, ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi dalam melakukan praktik coaching tersebut. Mungkin Ibu Rosanita bisa menjelaskan. Oh iya. Jadi untuk kompetensi atau keterampilan yang harus dipenuhi oleh seorang coach, yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh, ya, di mana seorang coach itu harus betul-betul fokus terhadap coaching. Kemudian yang kedua itu adalah menjadi pendengar yang baik, ya, menjadi pendengar yang baik, di mana coach itu betul-betul harus memperhatikan, mendengarkan dengan baik ya, apa yang dialami oleh coach. Kemudian yang ketiga itu adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, ya, menyampaikan pertanyaan. Betul sekali yang Ibu sampaikan tadi, ya, kompetensi coaching tadi yang ketiga itu. Di sini pada saat melakukan praktik coaching sebentar Ibu Rosanita, dari 3 kompetensi ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktik coaching itu sebentar? Oh iya Bu. Jadi untuk hari ini, untuk proses coaching sebentar terhadap Ibu Suciati, saya ingin mencoba Bu mengembangkan salah satu kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu lakukan terhadap Ibu Suci sebentar, mungkin bisa Ibu jelaskan. Jadi dalam kompetensi menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu, di mana saya ingin mencoba bagaimana cara saya sebentar agar bisa membuka potensi, ya, meningkatkan potensi Ibu Suciati agar dia bisa menemukan sendiri masalah yang sedang pemecahan masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian di mana Ibu Suciati juga bisa menemukan ide-ide baru yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi yang Ibu inginkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Suci sebentar, apa yang akan Ibu capai dari indikator tersebut? Jadi seperti itu tadi ya Bu, ya. Nah, jadi saya ingin, ya, jadi coach atau Ibu Suciati sebentar itu bisa menemukan sendiri cara pemecahan masalah yang sedang dia hadapi. Saya rasa Ibu Rosanita sudah mampu untuk melakukan praktik coaching terhadap Ibu Suci. Boleh dilakukan sekarang. Terima kasih Bu, ya. Bisa saya mulai ya Bu, ya. Silakan.
Mari duduk di sini Bu Suciati, kita ngobrol santai aja ya. Terima kasih Bu. Jadi tapi saya mau maaf ya Bu sebelumnya Bu ya. Saya menyita waktu Ibu lagi nih. Tidak apa-apa Bu. Nah, saya juga sudah selesai dengan pekerjaan saya Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu Suciati bisa lakukan hari ini? Kelihatannya Ibu serius sekali Bu. Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi selama ini tuh saya tuh merasa sangat resah Ibu. Saya gelisah. Saya itu bingung mau berbuat apa Bu. Jadi sudah lama sebenarnya saya ingin berbicara dengan Ibu tapi saya malu Bu. Dan sekarang sudah ada waktunya. Kalau boleh saya tahu apa tujuan yang Ibu Suciati harapkan dalam obrolan kita kali ini Bu? Jadi dalam diskusi kita kali ini Bu, saya datang ke sini menemui Ibu dengan tujuan saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu, dari keresahan-keresahan dan kegelisahan yang saya alami selama ini Bu. Jadi mencoba sekarang menceritakan apa yang sebenarnya membuat Ibu Suciati kelihatan begitu sangat serius lagi. Iya Bu, jadi sudah lama sebenarnya ini saya merasa gelisah, merasa dari sudah lama saya bisa jadi begini kemarin itu ibu kepala sekolah ibu saya, ibu kepala sekolah itu kemudian tentang ketidakdisiplinan saya merasa resah dengan Kedisiplinan yang bagaimana yang maksud Ibu Suciati sampai Ibu mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Coba Ibu Suciati jelaskan peristiwa yang terjadi. baik Bu. Jadi kemarin ini saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan Bu, ruangan pribadinya. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya hari ini Bu. Padahal setiap kali saya datang terlambat, lebih awal saya mengirimkan pesan lewat WhatsApp bahwa saya akan terlambat. Itu Bu. Lalu Ibu Suciati, alasan apa yang membuat Ibu Suciati selalu datang terlambat? Iya Bu, jadi sebenarnya keterlambatan saya itu memang ada alasannya Bu, seperti itu. Saya menyadari Bu bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu. Setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Lalu menurut Ibu Suciati, alasan apa yang membuat Ibu Suciati selalu datang terlambat? Iya Bu, jadi saya sering datang terlambat bukan apa alasan Ibu Rosa. Anak saya kan sudah masuk TK, jadi setiap pagi otomatis saya harus mengantarnya Bu ke sekolahnya, terus menyiapkan semua perlengkapan-perlengkapannya. Ya semua anak-anak saya juga yang di SD saya juga yang ini Bu, itu sebagai ibu guru sekaligus juga sebagai ibu rumah tangga. Itulah alasan saya setelah. Oh begitu masalahnya Bu. Menurut Ibu Suciati, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang Ibu kepala sekolah lakukan atau tidak? Kalau menurut saya Bu, saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meskipun saya sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada ibu kepala sekolah. Betul sekali itu Bu Suciati ya. Menurut Ibu Suci, kenapa kira-kira ya Ibu kepala sekolah menegur Ibu Suci? Menurut saya Bu, mungkin jika saya datang terlambat bukan sekali dua kali, kepala sekolah akan memaklumi saya Bu. Tapi karena saya sudah setiap hari dan saya pun menyadari hal itu Bu, saya sudah setiap hari datang terlambat, jadi beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolah. Jadi tanpa terkecuali saya pun juga pasti diperhatikan sebagai satu warga sekolah Bu. Nah apabila ada yang salah, memang harus ditegur dan memang tugas kepala sekolah itu menegur seluruh warga sekolah. Apalagi kita sebagai guru yang harus bisa menjadi teladan untuk anak didik kita Bu, bagaimana tentang melakukan kedisiplinan di sekolah Bu.
Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu ya? Betul sekali itu Bu Suci. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Suci? Jadi sekarang saya mau merasa disiplin Bu. Saya mau menyadari itu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah Bu. Karena ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima. Karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Jadi pada saat ibu kepala sekolah saya menegur saya kemarin Bu, saya memunculkan merasa apa yang ekspresi yang kurang menerima dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Oh begitu ya Bu. Jadi karena teguran kepala sekolah yang Ibu kurang terima ya, karena menurut Ibu Suci ada alasan dibalik kepala Iya Ibu betul ya. sekali Bu. Nah, jadi menurut Ibu Suciati bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Kalau menurut saya Bu, seharusnya saya menerima dengan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi saja Bu. Ya, karena saya bingung apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Iya Bu. Sekarang Ibu Suci apa kira-kira yang Ibu Suci akan lakukan ya untuk menghilangkan keresahan Ibu Suci? Iya, itu dia ya Bu ya. Sepertinya saya berencana saya ingin menemui kepala sekolah Bu, ya, untuk minta maaf agar tidak ada lagi kecanggungan antara saya dan kepala sekolah karena saya merasa kayak kritis ya Bu ya, kalau seorang bawahan itu tidak ada hubungan baik dengan atasannya. Saya setuju dengan Ibu Suci. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu Suci selanjutnya? Mungkin untuk memperbaiki kedisiplinan saya Bu, saya akan bangun lebih awal lagi dari yang saya lakukan kemarin-kemarin. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan anak ke dia karena kebetulan kakak saya ini anaknya juga sekolah di TK yang sama dengan anak saya. Sebenarnya dia juga sih kemarin menawarkan itu Bu, tapi saya merasa tidak enak juga untuk membebani. Seperti saya akan menemui kakak saya tersebut. Iya betul sekali itu Bu Suci ya, saya sangat setuju dengan Ibu Suci. Lalu bagaimana ya Bu? Kira sangat bagus itu solusi Bu Suci ya, yang akan Ibu lakukan. Itu sudah sangat luar biasa Bu ya, untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini. Nah bagaimana perasaan Ibu Suci sekarang ini? Kalau sekarang Bu, syukur alhamdulillah sekarang saya merasa lega karena jujur Bu saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atas. Aduh gimana ya Bu, saya agak khawatir takutnya salah langkah dan salah bicara begitu Bu. Syukurlah ya Bu ya, Bu Suci ya, karena Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang Ibu Suci sudah rencanakan tadi, apa komitmen yang akan Ibu Suci lakukan selanjutnya? Iya baik Bu, jadi mengenai hubungan dengan kepala sekolah Bu, akan mengutarakan permohonan maaf saya besok insya Allah Bu ya. Dan masalah kedisiplinan saya kedepannya itu saya akan lebih awal datang ke sekolah itu pertama. Namun sebelumnya itu saya akan bicara dengan kakak saya terlebih dahulu yang masalah saya anak saya ini Bu, yang sekolah di TK. Jadi saya akan bicara dulu apa dia masih siap untuk bisa mengantarkan bersamaan dengan anak saya dengan anaknya di Bu ke sekolah. Sudah. Itu ide yang bagus sekali ya Bu Suci ya. Semoga masalah Ibu Suci dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu Suci dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dilanda rasa. Iya Bu, amin, amin. Terima kasih ya Ibu Rosa atas waktu Ibu yang sudah diluangkan untuk saya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Semoga kita nantinya menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada siswa kita. Khususnya saya ya Bu, semoga nantinya ke depan saya bisa memberikan teladan yang baik, khususnya pada kedisiplinan itu Bu. Baiklah Bu Rosa, karena saya sudah
menemukan solusi dari apa yang saya keluhkan ini Bu. Saya mau pamit ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Salam sehat selalu, semoga Ibu Rosa selalu diberikan kesehatan. Mari Bu. Baiklah, Ibu Rusanita, bagaimana perasaan Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Suciati? Oh iya, baik ya Bu. Jadi dari proses coaching yang saya lakukan terhadap Ibu Suciati tadi, saya merasa sangat senang Bu ya, karena dimana melalui proses coaching tadi yang saya lakukan, saya melihat Ibu Suciati bisa menemukan pemecahan, menemukan sendiri pemecahan masalah yang sedang dialami oleh Ibu Suciati. Iya, tadi saya juga sudah pada saat mengamati Ibu melakukan proses coaching terhadap Ibu Suciati, saya melihat Ibu Rusanita menjadi berperan sangat aktif ya Bu ya, memancing bagaimana caranya agar Ibu Suciati ini bisa mengemukakan pendapatnya serta memberikan ide-ide dalam penyelesaian masalahnya. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu Rusanita, pada saat melakukan coaching tadi dengan Ibu Suciati, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Sebelumnya tadi di awal ya Bu, bahwa saya sudah ungkapkan bahwa pada tahapan proses coaching pada hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana indikatornya adalah bagaimana saya bisa memancing Ibu Suciati untuk mengembangkan potensinya agar dia dapat menemukan sendiri masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memancing Ibu Suciati untuk menemukan ide-ide baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Menurut Ibu Rosanita ini ya Bu ya, berdasarkan asumsi-asumsi yang diberikan tadi oleh Ibu Suciati sebagai coach Ibu, apakah ada ide-ide sebenarnya yang bisa lebih dikembangkan lagi Ibu Suci dalam menangani permasalahannya tadi? Oh iya, saya kira ya Bu ya, masih banyak yang bisa ide-ide lain yang bisa dikembangkan. Kemudian tadi itu saya juga ya masih bisa sebenarnya mengungkapkan beberapa pertanyaan, cuman karena waktu tadi terbatas ya. Misalnya saya tadi itu bisa mengungkapkan pertanyaan ke Ibu Suciati ya, tentang hal-hal atau bentuk-bentuk usaha yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, betul sekali. Saya sependapat dengan Ibu Rusanita ya. Di sini yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi pada saat Ibu melakukan praktik coaching terhadap Ibu Suciati. Secara garis besar praktik coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah termasuk sangat bagus ya Bu ya, dimana Ibu Rusanita bisa memancing Ibu Suciati untuk bisa menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan yang dihadapinya serta mencari jalan keluar agar dia dapat menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, di sini yang mau saya tanyakan untuk tindak lanjut Ibu Rusanita, kira-kira apa kompetensi yang akan Ibu dari 3 kompetensi melakukan praktik coaching yang dilakukan oleh coach ini, apalagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya? Menurut saya kan sebenarnya ketiga kompetensi itu memang harus dimiliki oleh seorang coach ya Bu ya. Jadi kalau untuk pengembangan sebenarnya ketiga-tiganya perlu saya kembangkan. Mungkin untuk ke depan ya, saya akan memilih 2 kompetensi lagi ya, untuk lebih saya berlatih lebih banyak dan memahami lebih dalam. Semoga nanti ya lain kali saya melakukan proses coaching saya bisa melakukannya lebih baik dari yang tadi. Ya, amin. Mudah-mudahan saya doakan Ibu Rusanita mudah-mudahan praktik coaching berikutnya bisa lebih baik lagi dari ini. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini ya Bu Ya, ya. sama-sama Bu. Jika Ibu melakukan praktik coaching lagi di lain kesempatan, Ibu boleh menghubungi saya kembali. Iya, terima kasih banyak Bu. Kalau begitu, hari